amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah izin yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul lagi di majelis yang insya Allah di rumah ini, di rumah Allah ya, di Masjid Nurul di kajian rutin dari Ahmad Bergerak atau ya kajian tambahan. Alhamdulillah hari ini kita dibersamai kembali ya bersama Bundo ini hari ini, Masya Allah. Terima kasih Bundo. Di sela-sela ceritanya masih meluangkan waktu untuk bertemu kita hari ini. Ya, alhamdulillah. Juga sedang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan juga ampunannya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu di taman surga ini pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita harapkan syafaatnya beliau. Semoga kita semua dimudahkan juga untuk menziarahi makamnya Rasulullah di Madinah. Bismillah, pagi ini kita kajian healing lagi ya Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia. Iya. Ini temanya sudah ada yang tahu? Semua sudah tahu ya? Hari ini kita akan bahas tentang loving kindness. Ya, ada yang tahu artinya apa? Ini bahasa Padang Ibu. Ya, hari ini kita akan bahas gitu ya sedikit, karena waktunya nggak bisa banyak, karena ini sesinya lumayan ini kalau dibahas lebih dalam. Loving kindness, apa kabar dengan hati sekarang semuanya? Boleh gak sih, karena ini kondisinya kita emang lagi nggak ramai, Bunda ini pengen dong ngasih kesempatan Bun sebelum kita mulai bahas tentang cinta dan kebaikan hati. Boleh ya, karena kondisinya nggak ramai, saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang tentang apa alasan hadir di kajian pagi hari ini, atau mungkin Bunda lagi punya sesuatu yang pengen diceritain.
Boleh banget. Kenapa? Ada yang mau share? Iya, karena kajian healing itu ketika kita bercerita aja itu sudah rilis Ibu. Tanpa menceritakan kejadiannya, cuman rasanya aja. Ya, atau mungkin Ibu lagi punya harapan apa gitu. Monggo satu orang pun. Ada yang mau share? Ayo, sampaikan kondisi hatinya seperti apa, harapannya seperti apa. Iya, yang sudah berapa kali ikut kajiannya Bu Dewi boleh. Ini jadi apa ya? Rilis juga boleh lain jadi solusi juga. Ayo, Mbak. Tuh Bu, boleh kenalan ya, sebut namanya. Oh Mbak Eti kemarin ikut itu ya, Masya Allah saya baru pertama kali nah, Masya Allah, mudah-mudahan berkenan ya. Jadi sejak itu PPA kemarin, saya tuh rasanya Allah sayang sama saya. Masya Allah. Saya tuh masih gila banget gitu. Masya Allah. Masih jauh dari ibaratnya apa yang Allah tuntun gitu kan. Saya harus seperti apa itu saya masih jauh, masih sangat hina gitu. Jadi ada pesan dari ibu saya itu kekurangan saya saat ini cuma satu, kurang ikut kajian. Oh Masya Allah. Jadi saya ingin ikut kajian itu satu untuk ibaratnya lebih mendekat, karena Allah udah begitu sayang ke hambanya, sedangkan saya sendiri masih banyak berdosa. Jadi dengan ikut kajian setidaknya banyak pengingat-pengingat diri untuk lebih mendekat. Iya. Jadi saya juga punya ujian juga ya, ada penyakit juga. Sakit apa Mbak? Lupus. Oh ada lupus, enggak. Jadi alhamdulillah kemarin itu setelah ikut kajian saya nggak minum obat, benar-benar. Oh iya yang testimoni ya. Apa ya, udah lepas gitu, udah nggak bisa kuat. Gitu. Iya. Oke. Dari perjalanan hidup ini ternyata semua penyakit, semua masalah kita itu sumbernya dari hati kita. Karena saya sendiri belum menyayangi diri saya sendiri, sebagaimana Allah udah menyayangi hambanya itu lebih dari saya menyayangi diri saya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi saya ikut di kajian ini juga ingin menambah pengetahuan, ingin menambah kedekatan dengan Allah dan juga Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eti. Kita doakan ya Mbak Eti diberi kesehatan, ketenangan, kebahagiaan. Ya, semua orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang dengan ceritanya masing-masing. Semua orang dengan drama kehidupannya masing-masing. Ya, tidak ada yang sama. Tapi yakin kita punya Tuhan yang sama, kita punya Allah yang sama, yang sama-sama sayang kepada semuanya. Ya, tinggal tugas kita bagaimana kita makin dekat sama Allah dengan ujian itu atau kita makin jauh, itu pilihan. Ada orang yang diuji dengan ujian sakit, ada orang yang diuji dengan ujian sempit, dia makin jauh, dia makin menjauhkan dirinya dari Allah, bahkan mungkin lebih banyak kadang-kadang menyalahkan Allah, tidak terima takdirnya. Tapi ada orang-orang yang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan kesempitan, kesulitan, dia merasa makin pengen dekat sama Allah. Dan semoga kita adalah orang-orang itu yang ketika kita diuji gitu ya, dikasih sakit, diuji ujian kehidupan di dunia ini, membuat kita tuh bukan makin menjauh tapi kita makin mencari gitu ya, mencari siapa Allah kita. Ya, karena kita hamba, kita lemah, kita nggak punya daya tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk hadir ke kajian ini pun kita butuh pertolongan Allah, ya.
Sepanjang jalan tadi Bunda Emi juga ngeliat Masya Allah ramai banget di jalan gitu ya, sambil bilang sama Allah, temenin ya Allah. Yang berdiri di depan, yang duduk di depan bukan lebih baik, bukan yang sudah paling pinter, yang sudah paling sempurna, enggak. Justru karena saya banyak kurangnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, saya cari teman. Mau ya jadi temannya Bunda Emi? Ya, kita jalani hari-hari yang dengan semua, dengan beda-beda ujiannya, dengan hati yang tenang, hati yang lapang. Ya, karena kita percaya satu, tidak ada masalah besar, tidak ada ujian berat, yang ada Allah Maha besar. Maka kita katakan yuk kepada masalah kita, hai masalah kamu itu kecil, gak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, jadi kalau kita sudah menghadirkan rasa ini, kita sudah punya kesadaran ini, Mbak Eti, ya Bunda Emi, alhamdulillah dari 2018 itu jadi terapis. Saya, Bunda Retno, Bu Iis, teman-teman dari PPA itu kita ada namanya kelas PPA for Healing. Nah, orang ya Bunda Emi suka diprotes sama anaknya. Kemarin dimana saya lagi sibuk banget gitu ya, ada keluar kota juga ngisi di sekolahan di anak-anak nantu terapi. Anak saya yang gede bilang, Mama sibuk. Apa Bu? Mama sibuk bantu orang. Kenapa dia ngomong banyaknya anak-anak orang yang mama terapi atau ibu-ibu yang hari ini kakak lihat banyak punya luka kesini gitu ya? Supaya apa? Supaya Allah yang jagain kamu, supaya Allah yang bantu semua urusanmu. Bukankah hari ini kamu pengen ditolong sama Allah, skripsinya selesai dengan mudah? Mama nggak bisa bantu dengan amalannya mama, tapi ketika mama bisa bantu banyak orang, temenin banyak orang, gitu ya, maka Allah yang nemani kakak, Allah yang nemani Mas Ido dan Rais. Kenapa Bu? Seringkali kita ngerasa masalah kita udah yang paling berat. Kenapa? Karena kita fokus hanya bagaimana caranya saya selesai, bagaimana caranya saya supaya cepat sembuh, bagaimana caranya supaya saya bisa sukses, anak-anak saya berhasil semuanya. Saya udah lakukan itu Bu bertahun-tahun ya. Dari saya mulai menikah, saya kerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore setiap hari, libur seminggu cuma 2 kali gitu ya. Saya lakukan itu 15 tahun. Capek enggak? Capek. Harus jadi ibu rumah tangga, harus kerja gitu ya. Sampai di titik dimana saya memutuskan saya harus berhenti, saya harus ngurus anak-anak saya. Saya nggak mau kehilangan momen bersama anak-anak saya. Ya, walaupun mungkin ada luka di 2 anak saya yang pertama dan yang kedua, dan saya berhenti kerja itu di anak yang terakhir. Ketika saya belajar parenting Ibu, saya belajar sama Bu Eli Risman Musa, setiap hari saya dengerin gitu ya, sambil kerja saya dengerin. Di sana saya punya kesadaran, iya ya, dunia nggak segitunya harus dikejar, sementara anak-anak saya butuh saya. Anak-anak butuh saya ketika dia nangis, ketika dia sakit, gitu ya Bu. Alhamdulillah sampailah saya di titik ini gitu ya. Saya ngerasain banget gitu. Kenapa kita harus belajar gitu ya? Kenapa kita harus punya skill untuk diri kita, dan setelah kita bisa bantu diri kita, kita bisa bantu banyak orang. Ya. Guru saya bilang ini, amalan yang paling dicintai Allah bukan amalan ibadah sholat kita, puasa kita gitu ya Bu. Itu kewajiban. Tapi apa kata guru saya Pak Ahmad Faiz Zainuddin itu? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu. Ya Bu, ada orang lagi butuh uang pinjem, kita kasih semampu kita. Ya Bu, ada orang minta tolong sama kita, kita bantu. Ada orang lagi sedih hatinya, kita hibur. Itulah tugas-tugas kami di PPA. Teman-teman PPA yang belajar healing itu, saya, Bu Is, itu kita udah bantu banyak banget orang. Bahkan saya sering lupa pasien saya siapa aja karena nggak pernah dicatat Ibu. Ketika ketemu, Bun, saya kan pernah terapi sama Bun Demi, apa iya gitu ya. Saya nggak ada datanya gitu ya, tapi saya yakin Allah punya datanya gitu ya. Yang saya yakin tuh ketika saya bantu orang lain, dan ini bukan cuman keyakinan Ibu, tapi kenyataannya gitu ya. Ketika saya bantu banyak orang gitu ya, itu saya ngerasain, iya ya, masalah yang kemarin terasanya berat, ujian yang kemarin rasanya kok nggak rampung-rampung ya, tahu-tahu selesai. Anak-anak yang kemarin saya khawatir gitu ya, saya ibu bekerja, suami saya juga sibuk kerja, beliau aparat negara yang kerjaannya tuh nggak ada jamnya,
berangkat pagi, pulang pagi, kadang-kadang lagi di rumah harus berangkat lagi gitu ya. Gimana nasib anak-anak saya? Bagaimana anak-anak saya bisa saya jaga gitu ya? Kami aja orang tuanya nggak hadir utuh di rumah gitu. Tapi ketika saya belajar di PPA, saya belajar healing, saya bantu banyak orang, saya punya keyakinan itu. Ya Allah, saya titip anak-anak saya titip pasangan saya, suami saya, karena saya nggak bisa jagain Bu 24 jam. Beliau ketemu banyak orang, ya. Tapi Allah kasih apa Bu? Allah kasih tenang, nikmat nggak? Anak-anak saya titip sama Allah. Masa depan dia bukan di tangan saya. Tugas kita ibu apa Bu? Angkat tangan, bukan pusing mikirin nanti anak saya gimana, ya. Jadi itu yang saya sampaikan kepada anak saya bilang, maafin mama ya Kak, kalau mama banyak sibuk bantu orang lain, semata-mata bukan karena mama pengen bantu orang itu, tapi pengen bantu kamu. Kenapa? Ya itu janji Allah, siapa yang menolong agama Allah maka Allah tolong urusan kita. Ini ya Bu, kalau yang hari ini ngerasa gitu ya, yang hari ini datang, ujianku lagi berat banget Bu, aku lagi sakit, masalahku lagi banyak. Yuk kita stop mikirin diri sendiri. Capek Bu, kita nggak bisa nolong diri kita. Bahkan sampai kita lupa mendoakan saudara kita. Karena saking sibuknya kita mikirin masalah kita. Pengen anaknya lulus, pengen suaminya baik, pengen duitnya nambah terus. Mikirin diri terus. Bahkan seringkali karena dunia kita terluka, betul nggak? Karena dunia kita nangis. Saya kalau dicurhatin sama dengan Bun, aku lagi nangis. Terusin aja, saya bilang. Nangis karena apa? Dia udah tahu kalau saya tanya kayak gitu ya, karena kebetulan emang udah dekat banget. Masih nangisin dunia ya, saya bilang gitu. Bukan berarti Bunda Emi nggak pernah nangisin dunia Ibu. Kadang-kadang kita butuh temen yang ngingetin kita, gitu ya, yang ngingetin kita gitu. Ternyata selama ini gitu ya, yang bikin kita nangis itu Bu, ketika Mbak Eti duduk di kelas PPA, one day itu teman-teman semuanya bisa duduk di kelas PPA, di kelas training motivasi gitu ya, tauhid gitu ya, kita akan belajar banyak. Ya Allah, ternyata selama ini hidup saya tuh banyak nangis buat dunia. Capek nggak? Lelah nggak? Dan itulah akhirnya orang-orang datang ke tempat saya konsultasi terapi. Bun, saya terluka, saya lelah, saya capek. Masalahnya apa? Masalah dunia, masalah dengan pasangan, masalah dengan kesehatan, masalah dengan lain-lain. Jarang orang bilang, Bun, dosaku banyak banget, aku takut. Jarang. Bahkan mungkin saya sendiri juga gitu. Tapi itulah gunanya kita terus taklim ya Mbak Eti, kita terus saling mengingatkan satu sama lain. Supaya apa? Kita punya teman yang tidak hanya di dunia, tapi teman yang akan membawa kita nanti kemana? Ke akhirat. Yuk sebelum kita mulai kajiannya, Bu Nemi pengen nih sebelah kiri kanan kayaknya belum kenal semua kan? Ya, kita tebar cinta dulu supaya apa? Siapa yang mencintai yang di bumi kata Allah, maka yang di langit mencintai kita. Ya, apa Bu? Siapa yang mencintai yang di bumi, maka yang di langit itu siapa Bu? Allah, malaikat-malaikatnya Allah. Ya, karena seringkali kita nggak nyadar gitu ya, bahwa kita ini punya energi yang bisa dirasakan orang lain. Kalau di hati kita banyak kemarahan, banyak kesedihan, kekecewaan, bahkan yang paling dahsyat itu ada dendam, maka orang lain akan merasakan energi itu. Siap, kita praktek dulu, saling kenalan dulu satu sama lain. Yuk, disapa dulu Bu, sebelah kiri kanannya. Salaman, assalamualaikum. Jangan sampai cuma datang kajian dapat materi tapi nggak dapat silaturahim. Justru datang ke kajian itu yang paling penting silaturahimnya. Ya. Dia bisa nanti surga. Iya, nanti bingung namanya siapa ya. Itu loh yang pakai cadar di sebelah saya nggak tahu namanya Allah gitu. Ya. Iya. Nah, dibuka. Itu namanya Mbak Leli. Aha. Ya, gitu ya, Bu. Insyaallah kalau kita sudah penuh cinta, maka kita akan dikelilingi oleh cinta-cinta yang lain.
Tapi kalau di hati kita masih banyak sampahnya, marahnya, kecewanya, sakit hatinya, maka yang datang juga itu, Bu. Ya, yang hari ini pengen ngerubah pasangannya, pengen ngerubah anak-anaknya, ya, pengen suaminya perhatian, pengen suaminya lebih baik, pengen hartanya bertambah. Stop, jangan merubah pasangan yang di luar, tapi rubah yang di dalam. Apa? Kalau kata guru saya lagi, Pak Faiz Abdulladin itu, di dalam dunia yang hanya sekejap, jangan kau simpan selain cinta di hatimu. Keren gak? Iya. Kita akan bahas ya, loving kindness terapi. Ini terapi yang luar biasa. Yang kalau ibu belajar itu harus duduk 2 hari di situ. Hari ini Bunda Emi bagi gratis. Senang gak? Bilang sama Allah, alhamdulillah. 80 sampai 90% sakit fisik. Hari ini ada yang sakit fisik, boleh Bunda Emi cek dulu. Ada yang sakit fisik, pegel tangannya. Ada yang suka sakit fisik, yang pernah ngalami sakit? Ada? Apa? Mah? Migrain? Ya. 80 sampai 90% sakit fisik itu datangnya dari mana? Dari pikiran, dari emosi. Itu diakui, diteliti oleh ahlinya. 80% sampai 90% sakit fisik itu dari emosi, dari hati. Apa saja? Kesedihan yang dalam, marah yang disimpan bertahun-tahun, kecewa, ya. Efeknya kemana? Ketika jiwa kita udah gak kuat nampung rasa itu, Bu, marah, kecewa, sakit hati gitu ya, itu kan adanya di dalam jiwa. Ketika jiwa kita udah gak kuat, dia akan titip di badan. Titip di mana? Di perut. Biasanya orang yang sakit mah itu, yang GERD itu, dia punya ketakutan yang berlebihan. Masih tentang dunia, kesedihan, cemas yang berlebihan. Siapa yang di sini mah? Boleh angkat tangan mah? Bener gak? Suka takut berlebihan, cemas berlebihan. Harusnya jangan emah, pah, ya kan? Pah. Dompetnya kosong gitu ya. Jangan emah, kalau emah sakitnya emah gitu ya. Ada yang migrain. Bahkan lebih dahsyat lagi nanti kalau ibu terus larut dalam kesedihan, ya, itu bisa gangguan di daerah sini, bisa kanker paru-paru gitu ya, bisa juga nanti sedihnya dalam, marahnya dalam, itu masuknya CA. Tahu CA? Ya, gak usah disebutin ya. Orang-orang yang hari ini ngalami sakit fisik, dia ngalamin CA itu, dipastikan banyak marah yang disimpan, banyak emosi yang disimpan. Itu nggak hanya sekarang, tapi tumpukan emosi-emosi di masa lalu. Maka kita perlu belajar untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Kenapa? Memaafkan itu bukan untuk kebahagiaan orang lain. Ya, bahkan kalau kita mau menyadari, marah itu adalah tanda kelemahan kita. Marah itu adalah tanda kita tidak bisa mengendalikan diri kita, bahwa kita sedang hilang kontrol dari emosi kita. Walaupun kita boleh marah, tapi kita harus cepat-cepat sadar lagi gitu ya. Jangan sampai marahnya itu terus-terusan, berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gitu ya. Kalau di kelas berdamai dengan luka batin itu ada yang sampai 40 tahun, 20 tahun nyimpan marah. Kebayang gak, Bu, tubuh kita ini? Nah, marah, sedih, kecewa, sakit hati itu racun yang sengaja kita minum, berharap orang lain yang celaka. Masuk akal gak? Ya, kalau kita hari ini pengen sehat, pengen bahagia hidupnya, gak ada jalan lain. Jangan simpan marah, jangan simpan kesedih, jangan simpan kecewa, apalagi dendam. Kalau ego maunya marah aja terus, ya enggak? Ya, jadi 80 sampai 90% sakit fisik itu yang hari ini ngerasain fisik, cek emosinya. Ya. Kalau kita nih sama terapi, saya Bu Is gitu ya, kalau saya bilang sakit, nah lo Bunda lagi mikirin apa gitu ya. Jadi main balas-balasan, Bu. Ya, karena tahu penyebab sakit fisik itu datangnya dari emosi kita. Ya. Dan obat yang paling manjur itu adalah cinta. Ya. Di luar sana ada seorang profesor, Ibu. Beliau punya anak
remaja itu ngalamin anxiety. Tahu anxiety? Cemas berlebihan. Ada yang ngalamin juga? Itu kalau udah mulai kumat itu kayak keringat dingin, jantung berdebar-debar gitu ya. Itu profesor itu gurunya Pak Ahmad Faiz gitu ya, saya lupa namanya karena namanya bahasa Inggris jadi males ngapalin. Terus anak itu mengalami anxiety, cemas yang berlebihan ya. Jadi kalau kumat itu Bu kayak orang mau mati. Gimana sih? Saya pernah ya kan beberapa pasien saya itu ngalamin anxiety. Jantung cepat gerakannya, itu keringat dingin kayak orang kayak gitu. Nah, dibawa ke dokter sudah, dibawa ke psikolog sudah, dibawa ke psikiater sudah berobat, udah lama udah berapa bulan berobat nggak sembuh-sembuh. Nah, profesor ini pun bingung gitu ya, kenapa kok anaknya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau melakukan apa? Ketika anaknya kumat, ketika sensasinya datang, dia peluk anaknya tanpa berkata-kata, ya, tanpa apa? Tanpa berkata-kata dia peluk, dia hadirkan cinta seorang ayah. Cinta seorang ayah itu apa Bu? Cinta apa? Cinta yang melindungi. Betul gak? Nih, nanti kita cek ya. Yang ada figur ayahnya dia bisa ngerasain ini. Cinta kayak seorang laki-laki. Cinta ayah itu apa? Cinta yang melindungi. Jadi dia hadirkan rasa sayang yang luar biasa sama anaknya, cinta yang luar biasa tanpa berkata-kata. Dia usap punggungnya, dia pijiti. Ya, dia lakukan itu selama kurang lebih 2 minggu dan anaknya sembuh. Dan akhirnya, kalau orang sana kan nggak pakai iman ya Bu, mereka pakai penelitian. Dan lahirlah yang namanya terapi loving kindness terapi ini. Ya, bahwa diri kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan apa? Dengan tadi, hadirkan rasa syukur, hadirkan rasa cinta, alirkan energinya. Kenapa? Kita nggak alirkan, energi kita akan terasa sama orang di sebelah kita. Dan saya yakin orang-orang yang hari ini duduk berjangkatan itu energinya sama. Dan masalahnya juga mirip-mirip. Kalau nanti sempat curhat satu sama lain, ada kesamaan. Ya. Maka kita butuh belajar apa? Merubah energi kita yang di dalam supaya kita ketemu energi-energi yang positif juga. Ya. Jadi dari situlah lahir yang namanya loving kindness terapi, bahwa cinta dan kebaikan hati itu menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Dan ini sudah dipraktekin banyak orang Ibu. Ribuan alumni dari SEF Spiritual Emotional Freedom Technique itu melakukan ini. Bahkan saya dulu waktu baru-baru pertama terapi belajar healing itu Ibu, Allah tuh kayak ngasih ujiannya tuh langsung. Kebayang nggak? Saya belajar 1 harian di kelas, saya pulang, anak saya yang kecil panas. Papanya bilang, "Mah, papa mau dinas malam, itu Rais panas badannya." "Hah, panas?" "Oh iya, gimana ya caranya gitu ya." Habis belajar Bu, langsung saya praktek, saya tapping gitu kan, ketok-ketok gitu, terus sudah diem. Nggak lama, loh kok adem gitu ya. Terus kata suami lagi malam-malam, "Gimana Ais? Udah adem Pak, Deneng pinter gitu." Seneng gak Bu dipuji Bu? Seneng. Besok semangat. Besoknya setiap ketemu orang lagi mukanya gak enak, saya lihat, "Kenapa Mbak?" "Sakit gigi." "Sini, saya terapi." Tek tek tek. Sama Bu Is juga, orang siapa yang ketemu lagi mukanya gak enak, kusut-kusut dikit, "Sini, terapi." Gitu ya. Sampai akhirnya itu Bu. Ya kalau ditanya pasiennya Bu Demi udah ribuan Ibu. Dan alhamdulillah saya gak ada yang ingat. Gitu ya. Kecuali yang bolak-balik pasien teladan, yang bentar-bentar Bunda gitu ya, balik lagi saya ingat. Tapi kalau yang cuma sekali selesai sudah gitu ya. Jadi kalau dulu anak saya sakit panas, saya terapinya apa Bu? Saya masukin tangan saya ke dalam badannya di punggungnya. Nah di punggung nanti kita akan praktek. Di punggung itu saraf-sarafnya tuh banyak banget Bu. Saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak bilang apa-apa. Saya cuma usap dari punggung, tulang leher yang sini sampai bawah. Saya usap. Cintanya Ibu besar gak? Itu energi Ibu, jangan main-main. Ya, saya usap nggak lama, cuma sambil ngantuk Ibu. Kan malam-malam, kan kita kan kalau malam kebangun anak sakit kan kerasa ya. Loh kok pas dipegang, panas banget badannya. Sering Bu, saya nggak, yang kecil itu jarang ke dokter. Sering saya terapi sendiri karena juga dia mau gitu diterapi, seneng gitu diterapi. Usap aja gini, sambil hadirkan rasa cinta. Ibu tahu nggak? 5 menit setelah terapi, 10 menit itu badannya keringetan kayak orang habis minum obat. Saya kaget waktu pertama, loh kok bisa kayak orang habis minum obat gitu ya. Itu dahsyatnya yang namanya cinta.
Ini Bu, tangan kita. Nih ya. Tangannya Bunda Emi ini. Kalau ada beberapa orang yang ketemu saya yang sudah baru nyampe rumah, duduk pusing dari rumah, baru nyampe kenapa? Enggak pusing. Tadi pusing. Ketemu Bunda udah enggak pusing. Karena apa? Energi cinta itu yang harus kita perbesar. Saya punya anak yang gede itu benjolan di leher Ibu. Bangun tidur ada benjolan di leher juga sama. Itu saya terapi sendiri. Terapinya lebih berat ini karena kalau ada benjolan itu biasanya nyimpan marah, nyimpan kecewanya dalam. Setelah digali emosinya, ditanya, dia ngaku, udah saya bantu rilis. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, semuanya izin Allah, 2 minggu itu bersih, sembuh sampai sekarang. Dan dia bisa bilang kalau ada orang yang benjolan, dia bilang nyimpan marah itu sama orang tuanya gitu. Nah, kenapa dahsyat banget ya? Kalau kita nyimpan marah itu kita sedang meracuni diri kita. Jangan sibuk cari obat di luar dirimu. Bener, Allah udah siapin kok. Dokter hari ini makin canggih gak? Kedokteran makin canggih kan? Rumah sakit makin ramai. Coba kita ke dalam dulu. Kita tanya dulu ke dalam, marah apa yang bikin saya sakit? Dosa apa yang bikin saya sakit? Kenapa? Karena tubuh kita ini Bu terdiri dari hormon-hormon yang bisa kita berdayain. Ya. Ketika kita marah, tubuh kita depresi 6 jam. 5 menit marahnya 6 jam. Berapa kali kita sehari marah? Ya kan? Ya, jadi cinta dan kebaikan hati itu bisa menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Saya punya ayah luar biasa Ibu. Saya selalu bangga menceritakan beliau karena beliau ngajarin saya tentang cinta. Beliau nggak lulus SD, baca tulis juga enggak, tapi cintanya sama anak itu besar. Kenapa? Karena cinta itu bisa dirasakan. Ibu nggak ngomong cinta sama anaknya, tapi anak akan tahu ibu cinta sama dia. Ya Bu, cuman kita aja nih emak-emak yang suka nanya sama suami, cinta nggak Pak? Sayang nggak Pak? Kata suami dijawab iya, yang bener. Nggak dijawab, kok nggak cinta? Gitu ya Bu. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Maka mulai peka Bu, nggak usah nanya-nanya suami, cinta nggak? Nanti Bu kecewa. Cintain aja. Jadi cinta itu bisa dirasakan. Ya, dirasakan. Bisa nggak Bu ngerasain ketika ibu ketemu orang gitu ya, dia tuh lagi berantem sama suaminya di rumah, nggak marah sama ibu, tapi ketemu ibu dia masih bawa emosi itu, gimana rasanya? Gimana Bu rasanya Bu? Dan kenapa sih Mbak? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa. Tapi mukanya nggak enak dia nggak marah sama ibu gitu ya, tapi energinya nyampe nggak ke ibu? Kerasa nggak nyaman? Bener ya Bu? Kalau ibu ketemu teman kerjanya ngeluh mulu, pengen kabur apa pengen deket-deket? Kadang-kadang baru buka WA aja udah gini. Ya nggak Bu? Ada nggak? Bahkan lewat WA kita bisa merasakan orang-orang nggak? Energi orang nggak? Kalau yang sudah mulai PK ketika baca WA kita bisa ngerasain orang yang tulus atau bisa ngerasain orang yang lagi sedang kondisi tidak baik-baik saja. Dahsyat banget energi itu bisa menembus ruang dan waktu Ibu. Ya, apalagi perempuan sinyalnya lebih kuat daripada laki-laki, ya kan? Maka yuk perbesar wadah cinta di sini. Dan tidak ada caranya kalau kita mau ada cinta di sini, yang lain harus minggir. Apa saja yang minggir? Marah, sedih, kecewa, jauh-jauh, gitu ya. Dan emang suatu waktu kita butuhkan ini Bu. Gak boleh juga kita gak punya ini, harus punya juga. Ketika agama kita dihina, Rasul kita dihina, kita harus punya marah, gitu ya. Gak boleh juga marahnya sampai hilang, bahaya juga nanti. Suaminya diambil, silakan. Anaknya dihina, silakan. Gak boleh juga, gitu ya. Cuma kita harus tahu porsinya semana, gitu ya. Jangan sampai marah ini menjadi racun di dalam tubuh kita. Ya Bu, pengen sehat? Pengen awet muda? Pengen terlihat cantik? Ya, dari dalam. Benerinnya dari dalam. Dan perempuan rata-rata lebih tua daripada usianya, betul gak? Karena double Bu, perasaannya dominan, pikirannya muyeng-muyeng, tau gak muyeng-muyeng? Muter di kepala, ya kan? Semuanya dipikirin, ya. Kenapa sih orang tidak punya cinta di dalam hatinya? Ada yang tahu? Satu, biasanya orang-orang yang
cinta hilang di hati itu, Bu. Sebenarnya ya, Bu, setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Kita adalah anak baik. Kita adalah anak penurut. Kita adalah anak baik. Gak ada bayi begitu lahir langsung jadi pemarah, dendaman. Gak ada. Demi Allah gak ada. Karena setiap bayi yang lahir itu adalah seperti kertas putih. Berarti yang ngukir siapa? Ibu dulu, orang tua dulu, ya. Ingat ya, Bu, siapa? Setiap kita ini ya, Bu, yang hari ini mungkin kita ngerasa aku kok baperan ya, aku kok gampang marah ya, aku kok sedihan ya. Dulu begitu kita keluar dari rahim ibu kita gitu, Bu, kita adalah pemenang, kita adalah anak baik, ya, anak yang pemberani, anak yang percaya diri, ya. Semua kita, walaupun kadang-kadang di dalam rahim ibu kita sudah merasakan emosinya ibu kita, energinya ibu kita sedih, kita ngerasain itu. Di kapan? Di usia kita 4 bulan. Kita udah bisa mendengarkan apa yang ibu kita rasakan, maka wajib banget ibu itu bahagia walaupun lagi hamil, ya. Dan siapa yang mewarnai kita? Ukiran-ukiran orang tua yang membuat kita jadi anak yang gak percaya diri. Mungkin kita hari ini menjadi ibu yang membuat anak kita gak percaya diri, gitu ya, Bu. Jadi kenapa ada orang gak punya cinta, cintanya berkurang? Karena dia punya banyak luka di masa lalu. Luka di mana? Luka di masa kecil. Dan kita semua rata-rata punya luka itu. Tanpa sadar, luka itu gak pernah kita pulihkan, luka itu gak pernah kita balut. Sampai hari ini luka itu masih ada, ya. Jadi kenapa orang gak ada cinta di hatinya? Kurang. Bahkan ada anak-anak yang di masa kecilnya, Bu, nih bahaya, ingat banget ya, yang masih punya anak kecil, stop mukul anak, stop maki anak, gitu ya, Bu. Kenapa? Ketika anak kecil, Mimi kecil ya, saya panggilnya tuh Mimi kecil dulu, Mimi panggilan saya tuh, Bu. Lucu ya, Bu? Lucu nggak, Bu? Panggilannya tuh dulu Mimi, Ibu. Sampai sekarang saya masih ngomong sama diri kecil saya yang namanya dia anak kecil yang cantik, baik, disayang banyak orang gitu ya. Tapi dia punya luka. Nah, itu saya harus terapi diri saya. Dan anak-anak kecil yang sering kali nih ya, mohon maaf banget gitu ya, bukan Bunda Emi lagi ngomong gitu ya. Tapi ini kasus yang saya sering terima. Yang sering dipukul, dimarahin, dia akan lama-lama hilang empatinya, Ibu. Apa? Hilang empati. Kira-kira orang kalau udah nggak punya empati, punya cinta nggak? Bahkan banyak kasus pernikahan yang hari ini saya tanganin itu suaminya KDRT, hilang empatinya karena nggak punya empati. Kenapa? Dari kecil sudah punya luka, ya. Dia udah nggak punya saraf-saraf empati itu, Ibu, hilang. Kenapa? Ketika dia jujur dia dipukul, ketika dia jujur dia dimarahi. Akhirnya apa? Kalimat kata-kata jujur di kepalanya sudah tidak ada. Ya, maka orang-orang yang nggak punya cinta, yang nggak bisa mencintai orang lain karena dia punya luka masa lalu yang belum sembuh. Dan ini nggak banyak orang paham, nggak banyak orang tahu kalau nggak belajar terapi. Bunda Emi juga baru tahunya sekarang setelah belajar terapi. Dan orang-orang yang punya trauma di masa lalu, ya. Orang-orang yang punya trauma di masa lalu itu mereka sulit untuk mencintai orang lain. Kenapa? Karena dia masih genggam, Bu. Ya, masih genggam di hatinya kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan itu. Yang ketiga, kenapa ada orang gak punya cinta dalam hidupnya? Karena tidak ada contoh di masa lalu. Nah, ini penting banget, Ibu. Ini parenting ya. Kenapa sih ada pasangan gitu ya, suami yang kok gak punya empati, kok gak punya cinta sama pasangannya? Karena dia gak ngeliat contoh itu ada di dalam keluarganya di masa lalu. Jadi otak kita itu, Bu, kayak laptop, Ibu. Apa? Kayak ada data yang diinstal oleh orang tua kita. Data itu lewat mana? Bukan cuma lewat telinga, Ibu. Ya, karena anak itu tidak ahli dalam mendengarkan. Ingat ya, Bu, Ibu nih yang suka nasihatin anak panjang kali lebar sama dengan luas gitu ya. Dari A sampai Z gitu ya, ngomong gitu. Anaknya udah tutup kuping, Ibu masih ngomong aja. Demi Allah itu gak ada yang masuk, Bu. Ya.
Jadi emak-emak ya kalau mau ngomong ngomel aja sama kucing nggak apa-apa. Kucing nggak paling cuman kucing meong gitu ya. Tapi kalau anak Bu sakit hati, obatnya susah, ya, nggak mudah ngobatinnya, ya. Dan ketika data di bawah sadar anak-anak itu tidak pernah diajarin tentang cinta dan kasih sayang, karena dia nggak ngerasain cinta dan kasih sayang dari ayahnya, misalnya dari ayahnya cuek gitu kan, ibunya sibuk gitu kan. Tuh, dia dapat cinta dari mana? Nah, kalau hari ini kita punya pasangan yang seperti itu, ibu jangan nuntut beliau untuk mencintai ibu seperti yang ibu mau. Lihat, ada nggak contohnya beliau di masa lalu? Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Data itu nggak ada. Datanya apa? Kalau marah mukul, ya itu datanya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Dan ini perlu diriset ulang, dibersihkan semua luka-luka itu. Gitu ya. Jadi orang-orang yang punya trauma di masa lalu itu sulit untuk bisa mencintai hari ini. Obatnya apa sih? Obatnya nggak susah-susah. Ikhlaskan, terima, maafkan. Sudah itu aja, gitu ya. Dan orang-orang yang terlalu kecewa dalam hidupnya, akhirnya dia apa? Hilang cinta di hatinya. Ya, itulah salah satu kenapa banyak orang hari ini bahkan untuk mencintai dirinya sendiri dia nggak bisa. Bagaimana dia bisa mencintai diri orang lain? Dia saja sendiri nggak mencintai dirinya, ya kan? Dan salah satu tanda-tanda orang yang tidak mencintai dirinya apa? Ya menyimpan banyak kesedihan, marah, kecewa. Belum lagi kita ini hari ini diberikan sama Allah banyak banget kemudahan ya Bu. Makanan apa aja kita bisa makan, betul nggak? Iya. Jarang juga kita jaga-jaga makanan. Kalau kelihatan enak ya diembat aja ya kan. Kayaknya enak nih durian gitu ya. Apalagi umur-umur saya makan durian, waduh gitu ya. Tapi kalau enak lupa gitu ya Bu sama kesehatan. Jadi yuk kita jaga diri kita. Karena diri kita ini Bu titipannya Allah. Gak cuman badan doang ya Bu. Jiwa kita, ruh kita itu titipan Allah yang suatu hari nanti pasti akan kembali. Ya, jadi kalau hari ini kita pengen sehat, pengen bahagia, yuk mulai. Yang di sini nih Bu, yang tadi marah, yang tadi kecewa, pelan-pelan ya, lepasin. Ibu kalau pergi bawa ransel kayak gini, beratnya paling berapa kilo Bu? Ini saya tadi bawa kayaknya 3 kiloan lah ya. Kebayang nggak Bu? Ini kalau dibawa kemana-mana berat nggak? Tidur di bawah, makan di bawah, sholat di bawah. Akhirnya apa? Lagi sholat gak ingat Allah. Saking beratnya beban ini. Caranya gimana? Taruh. Udah, gitu ya. Memaafkan, mudah apa mudah? Tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Siapa yang hari ini masih menyimpan marah, kecewa? Ya, orang-orang yang masih menyimpan kecewa, menyimpan marah, dia sedang menyakiti dirinya tapi bilang orang lain yang jahat, suami yang nggak sayang, orang tua yang nggak peduli, ya. Mau nggak maafin? Obatnya cuma itu sih. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, ya. Besok datang lagi kajian healing. Itu lagi yang dibahas Bunda Emi. Udah maafin belum? Belum. Besok datang lagi. Maafin. Obatnya itu, ya. Obat dari luka batin itu apa sih? Ikhlas. Ya Bu. Gak ada lain obatnya. Ibu mau terapi kemanapun, ibu mau bayar psikiater yang mahal sekalipun, psikolog sekalipun, mau konsultasi bolak-balik, kalau ibu gak pernah ikhlas terima apapun yang terjadi, gak akan pernah beres. Ya, Bunda Emi banyak banget didatangi sama orang yang sudah bolak-balik ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Bagi saya cuman udah Bu, maafin, terima, ikhlas, selesai Bu. Kenapa? Karena emang itu caranya dari Allah. Ya, orang ikhlas tuh balasannya nggak satu Ibu. Ya, balasannya tak terhingga. Berarti banyak nggak? Tak terhingga. Maka yuk kalau hari ini kita belajar untuk memaafkan, udah ikhlas, ya, pasti diberikan kita kebaikan sama Allah, ya. Kenapa disampaikan bahwa diri kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri?
Karena di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon. Apa Bu? Hormon yang dihasilkan oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Dan hormon-hormon inilah yang nanti kita butuhkan untuk pemulihan jiwa kita, pemulihan fisik kita gitu ya. Hormon apa aja? Ada hormon serotonin. Hormon serotonin ini pengatur mood Bu. Mengatur bagaimana kondisi hati kita, emosi kita bisa lebih baik. Ini dari makanan-makanan yang sehat ya. Itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kenapa dibilang tubuh bisa menyembuhkan? Karena di dalam tubuh kita ada hormon-hormon baik yang bisa membantu pemulihan itu. Dan itu hanya ada di dalam tubuh kita. Kalaupun kita minum obat itu hanya menekan rasa yang sakit. Tapi sejatinya tubuh kita lah yang memulihkan dirinya sendiri. Ya, ada hormon apa lagi? Dopamin. Nah, hormon yang berkaitan dengan perasaan senang gitu Bu. Hadiah gitu ya. Kalau ibu pengen keluar hormon dopaminnya gitu ya, itu dengan senyum aja ibu hormon dopaminnya bisa keluar. Seneng gitu ya. Kalau kita pengen senang, senangin orang lain dulu, pasti kita senang sendiri. Kalau pengen bahagia, gak usah pengen dibahagiain, tapi bahagiakan orang lain ya. Yang selanjutnya apa? Oksitosin. Hormon ini disebut hormon kasih sayang. Ya, ini yang kalau kita ketemu temen bestie, senang gak Bu? Healing gak? Yang suka bilang yuk healing, sendirian apa bersama-sama? Sama bestie kan? Gak mungkin ibu healing sendiri gitu ya. Ya, ada juga sih orang-orang introvert senangnya sendiri. Ada yang introvert di sini? Ya. Hormon kasih sayang, ya. Dan ini terjadi ketika kita punya ikatan sosial. Kita datang ke kajian, kita ketemu teman, kita ketemu saudara, gitu ya. Kita ketemu orang tua. Nah, di situ datang yang namanya hormon oksitosin, gitu ya Bu. Yang keempat endorfin. Nah, endorfin ini Bu diciptakan juga oleh tubuh kita, ya. Bertindak sebagai pereda stres, penghilang rasa sakit. Apa Bu? Endorfin itu Bu lebih dahsyat daripada morfin. Ya, orang kalau habis operasi, misalnya contohnya operasi ambeien itu Bu, sakitnya luar biasa katanya ya. Bunda Mi belum pernah, jangan sampai damit ya. Itu sakitnya bisa, obatnya apa? Morfin. Tapi kalau kita punya di dalam tubuh kita, kita bisa keluarkan gitu ya. Ada yang pernah dengar orang lahiran cuman tiup-tiup? Ada? Ya. Gak ngerasain sakit? Kenapa? Hadir rasa bahagia dan tubuhnya itu menyembuhkan dirinya sendiri dengan hormon apa tadi? Endorfin tadi. Ya. Dari mana aja endorfin? Ibu senyumin, ibu senyum. Bahkan ada beberapa pasien saya yang jarak jauh itu, Bun lagi sakit gigi gitu ya. Saya juga pernah waktu itu sakit gigi. Terus kata master saya gini, Dokter Rama lagi sakit gigi, udah nyengir aja Bun obatnya. Sepanjang jalan Bu nyengir, wae. Hilang sakitnya, bener. Ya, jadi senyum, tertawa itu endorfin yang ada di dalam tubuh kita, hormon baik yang ada di dalam tubuh kita, yang itu menyembuhkan kita. Maka kenapa kita nggak boleh nyimpan banyak kekecewaan, ya? Nah, setiap kita ini Bu punya level emosi, level energi, ya. Orang-orang yang sedih itu Bu, yang punya rasa bersalah yang dalam itu, energinya itu low, tahu nggak low? Sedih, kecewa, merasa menjadi korban gitu ya. Banyak banget tuh muka-muka korban itu. Ini hari ini muka korban gak ya? Ya. Kalau muka korban gimana Bu? Gak berdaya ya kan? Gak punya tenaga, ya gak? Datang dalam kondisi muka udah gak ada darahnya. Kenapa Mbak? Udah gak kuat Bun, udah capek. Gitu ya. Dan kitalah penentu bagaimana energi kita. Dan level energi yang paling tinggi itu apa? Ya itu tadi, orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang dalam pencerahan, orang-orang yang dalam keadaan damai, dan orang-orang yang berada di dalam zona ikhlas Ibu. Ya. Zona ikhlas itu energinya besar banget. Maka kenapa kalau kita disuruh sama Allah ikhlas? Tapi kadang-kadang emak-emak susah kalau disuruh ngikhlasin, enak aja. Ya, apalagi kalau yang udah angkatan tahun 50 Bu, kalau lagi marah gitu ya. Udah lama maafin. Enggak bisa. Enak aja gitu ya.
udah alot, iskolot alot ya. Sudahlah, kita yang sehat aja yang ngalah gitu ya. Jadi yuk kita belajar mengatur emosi kita, level energi kita. Kalau ibu mau sehat, sedihnya dikurangi. Kenapa sih kita sedih terus dalam hidup, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa? Karena kita terlalu banyak berharap kepada Kenapa kita kecewa dalam hidup kita? Karena kita berharap kepada pasangan. Kok nggak perhatian ya? Kok nggak ini? Kok nggak ini? Kok nggak ini? Pengennya disayangi, dicintai, dimengerti. Dan inilah penyebab kita hari ini tidak maunya ya. Berhenti, Bu. Ya, kalau ibu pengen naik level gitu ya, level energinya naik ke atas gitu ya, ke zona yang namanya ikhlas, tidak ada jalan lain selain menerima. Ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Siapa, Bu? Orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Maka yuk kita minta sama Allah, ya Allah, lembutkan hati. Jangan pernah lupa ya, Bu, minta doa ini ya. Karena hati itu, Bu, jarang disiram gitu ya, apalagi kalau kita jarang taklim gitu ya. Keras benar. Dan ilmu itu adalah airnya yang bisa menetesin hati yang keras tadi. Ya. Mau berpraktek? Mau praktek? Ya. Bahwa ternyata cinta dan kebaikan hati itu menyembuhkan. Cukup jadi orang yang penuh cinta. Ya, Bu, kalau ibu pengen ngerubah keadaan yang di luar diri gitu ya, Bu. Banyak nggak kita hari ini pengen ngerubah pasangan? Di sini ada? Nggak ngaku. Ada nggak yang di sini pengen ngerubah anaknya? Ada. Ada yang pengen ngerubah anak mertua? Ada. Nanti kalau dikasih sesi kesempatan nih ya, curhat sama Bunda Emi, saya yakin ini keluar semua. Ada nggak yang sini? Yuk kita jujur yuk sama diri kita sendiri. Yuk, nanti bagian dari healing. Siapa yang pengen ngerubah pasangannya? Angkat tangan. Jangan lihat tetangganya sebelah, Bu. Tutup mata, jangan lihat. Yuk, tutup mata. Yuk. Ayo jujur. Angkat tangannya siapa yang masih pengen ngerubah anak mertua? Angkat tangannya. Jangan lihat temannya, Bu. Lihat diri sendiri. Yuk, tutup matanya, jangan lihat sebelah. Yang nggak punya pasangan nggak usah ikut itu. Iya, yang nggak usah jangan besar. Aku pengen ngerubah suami tetangga. Yuk sekali lagi jujur. Ini obat sih kalau mau praktek. Yuk, siapa yang hari ini pengen ngerubah anak mertua? Angkat tangannya. Tutup matanya, Bu, jangan lihat sebelahnya. Cuman Bunda Emi yang boleh lihat. Ya, selamat, Anda sudah keluar dari egonya. Siapa yang pengen ngerubah anaknya? Saya, gitu ya. Nggak bisa, Ibu. Ya, yang bisa kita rubah apa? Terima mereka apa adanya, berikan cinta yang terbaik. Yakin kalau kita kasih baik sama orang lain, kalau kita kasih cinta buat pasangan kita, makanya kembali apa? Cinta. Coba dicek. Kalau hari ini pasangan kita belum seperti mau kita, anak-anak kita belum seperti mau kita, cek hati kita, bukan hati orang yang dicek. Sudah nggak Ibu melihat suami dengan penuh cinta? Kapan, Bu, pengen lihat suami penuh cinta, Bu? Mau diajarin caranya? Mau? Bu, coba Ibu kalau malam-malam suami lagi tidur, Ibu lihatin. Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi jago ngorok baik gitu. Malah ngomel. Coba, Bu, ini ilmu.
dipraktekin nanti melembutkan hati demi Allah. Kenapa? Karena perempuan itu Masya Allah ibu, nauzubillah min zalik ya, kita tuh paling banyak di neraka. Kenapa? Karena ini yuk nanti malam mulai lihat ya bu, yang kalau dipraktekin, yang hari ini kecewa sama pasangannya, hari ini marah sama pasangannya, kalau ini dipraktekin bu, demi Allah hati kita melembut. Ketika beliau tidur malam-malam, ibu lihat, bilang sama Allah, ya Allah, makasih ya Allah. Walaupun ya bu, mungkin beliau belum seperti yang ibu harapin, ibu ngomong sama Allah, bilang apa? Ya Allah makasih ya Allah, suamiku tuh baik banget. Jangan sampai di sininya ngomong baik, di dalamnya berisik, ora. Ya bu, bilang bu. Biasanya kalau kita mau jujur sama diri kita sebenarnya ya bu, kalau kita mau jujur ya bu, ibu nih, ibu kalau mau jujur sama diri ibu sekarang, suami ibu itu orang baik bukan? Tapi kan bun, nah itulah kufurnya kita, banyak tapi. Ya bu, coba bu praktekin, ini dahsyat banget ibu. Ya, kalau malam-malam ibu lihat beliau tidur, biasanya ngorok nggak bu? Ya, kenapa itu kalau ngorok? Capek. Ya, ibu bilang sama Allah, ya Allah, makasih ya Allah, aku punya suami baik, sayang. Walaupun belum sayang, bilang aja sayang. Pengertian ya Allah, gitu ya. Nyampe nggak ke dia? Nyampe. Makasih ya Allah. Bu, saya tuh lagi ngerasain, nggak tahu ya. Akhir-akhir ini bunda kalau ngelihat ada video orang pasangan itu, yang saya rasa itu apa? Ya Allah, Allah kasih cinta di antara dua manusia yang nggak ada hubungan darah. Ingat bu, suami kita bukan saudara kita, suami kita bukan tetangga dekat kita, ataupun bukan siapa-siapa kita. Kebayang gak bu? Orang lain. Betul gak? Bahkan bunda Emi orang Padang, suami saya tuh orang Rawalo bu. Bisa begitu sayang, cinta gitu bu, mau ngurusin, gitu kan? Ibaratnya gini, beliau kerja dari pagi sampai sore, bahkan gak pulang gitu ya. Buat siapa sih? Buat ibunya? Enggak. Buat siapa? Buat anak-anaknya, buat kita. Walaupun kadang-kadang ibu suka bilang, duitnya buat anaknya, mama gak kebagian. Ya bu, sering gak kayak gitu? Ya kan? Kebayang gak bu? Saya tuh lagi ngerasain kalau ngeliat ya Allah gitu ya, laki-laki yang kuat ibu, sekuat apapun tenaganya, dia butuh wanita yang lemah di sampingnya. Ya enggak? Dan kita perempuan butuh laki-laki melindungi kita. Maka yuk banyak-banyak bersyukur bu. Kalau hari ini masih banyak kurangnya beliau, bisa jadi bukan karena beliau emang kurang, tapi karena kita kurang Bunda Mi lagi belajar ibu. Kalau lagi makan, lihat, tatap aja, jangan kalau ibu misalnya gak mau kelihatan sama suami, takut GR gitu ya bu, diam-diam baik. Masya Allah, bener bu. Ini siapa yang ngasih cinta? Siapa yang ngasih rasa sayang itu di dalam hati? Allah. Maka yuk jangan sampai kita hanya ngikutin ego, ikutin emosi kita, ingat kesalahannya beliau, lupa. Ya bu. Bahkan Allah janji ya, ketika seorang istri berjabat tangan sama suami sampai lepas itu dosanya berguguran. Ya bu. Saya punya suami itu nggak romantis ibu, nggak banyak ngomong. Ya, tapi ketika saya belajar healing saya tahu, oh ternyata pola asuh beliau yang seperti itu. Kalau saya dididik sama ayahnya banyak ngomong, banyak pujian. Butuh waktu, butuh proses saya untuk belajar menerima dan memahami beliau sampai akhirnya saya bisa, iya ya, setiap kita tuh unik. Kalau saya punya suami rame, saya rame, gimana bu, kayak pasar. Bener gak bu? Nah itu, yuk malam-malam lihat, makasih. Yuk tambahin syukur kita kepada Allah. Demi Allah ibu, yang tadi bolong bu, yang tadi banyak kurangnya, nanti Allah yang tutupi. Percaya nggak? Percaya nggak bu? Jangan percaya doang, tapi praktek.
Ya nanti ditanya ya Bun. Kenapa? Kalau kita nggak praktek nggak ada hasilnya Ibu. Ketika ngeliat suami hadirkan rasa sayang, rasa cinta kita. Kenapa? Itu menyembuhkan diri kita dan juga menyembuhkan dia kalau dia ada sakit ada apa. Ya. Siap? Ternyata bahagia itu ketika kita bisa menciptakan bahagia kita dengan apa? Dengan hati yang penuh syukur. Ya Bu, tatap wajahnya tidurnya lagi lelap, lagi ngorok, ya Allah capek banget. Bapak-bapak Bu, kalau suntuk emang curhat sama Ibu? Enggak kan? Beliau telan sendiri pahitnya, dimarahin sama pimpinannya, enggak cerita sama Ibu. Tapi kalau kita Bu, anak rewel di rumah, berantem sama tetangga, kita curhat gak sama suami? Papa, itu tadi tuh loh ya, ayam tetangga masuk aja kita curhat sama suami. Betul gak Bu? Itu ayam masuk mulu gitu ya. Tapi laki-laki dia simpan, dia telan sendiri Bu. Yuk, kalau Ibu kepengen disayang sama suami, maka sayangi duluan. Selesai ya kajiannya ya. Ya. Ya, jadi yuk kita praktekin. Mau praktek? Mau? Ya. Praktek menghadirkan rasa cinta. Ya, kenapa? Kalau kita sudah punya energi cinta, maka energi yang datang apa Bu? Cinta. Jadi ingat ya, ini bolak-balik kayak udah biar nggak gosong, dibolak-balik sama Bunda Emi ya. Kalau kita pengen ngerubah yang di luar, maka nggak ada jalan keluar, tapi kita ngerubah yang ke dalam. Butuh proses nggak kita untuk menjadi orang yang penuh cinta? Butuh kita juga dulu untuk pulihkan luka-luka kita di masa lalu, gitu ya. Kita sembuhkan luka-luka kita. Kenapa? Karena orang yang masih punya luka, orang yang masih punya sakit di dalam hatinya gitu ya, itu dia nggak bisa mencintai, harus dipulihkan dulu. Maka banyak banget kasih cinta dulu. Ya kalau mau nasihatin anak jangan jatuhin harga dirinya. Kalau nilainya jelek Ibu bilang jangan hakimin dulu. Adik bisa kok, bagus, nanti besok lebih baik lagi ya. Memang kita harus memperbaiki pola-pola pengasuhan kita ya. Jadi insya Allah kalau hari ini kita sudah punya banyak cinta di sini Bu, Ibu makin sehat, makin glowing. Mau? Percuma Bu beli skincare mahal-mahal itu ya, tapi di dalamnya masih banyak sampahnya, itu nggak keluar. Bunda Emi kalau ada orang terapi itu ada prosesnya Bu. Terapi, sebelum terapi difoto, ya setelah terapi difoto, dan dia bisa ngerasain, ya bisa ngerasain ternyata habis diterapi kok aku jadi kayak lebih glowing, lebih muda gitu. Kenapa? Karena sampah-sampahnya udah dibuang kayak gitu. Ya alhamdulillah ada yang baru datang. Nanti dia siaran langsung aja ya. Ya kita langsung praktek. Terapi, mau praktek loving kindness terapi ini berpasang-pasangan, boleh mejanya dimajuin dulu biar nggak ngalangin jalan ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, mungkin ketemu sama orang yang lagi sakit, kita bisa praktekin. Cari pasangannya masing-masing. Ya, Ibu. Sudah? Iya berhadapan-hadapan. Ibu, ada yang lagi tanyain Bu temannya, ada yang lagi sakit nggak? Fisiknya coba tanyain. Tanya temannya. Ya. Ngobrol dulu Bu, tanya. Ya. Kenal dulu, jangan lupa, jangan main tanya aja. Kita praktek. Sudah kenal? Oke, stop. Jangan sedih. Yo, oke. Sekarang Ibu sama pasangan yang dirinya. Oke? Yang pakai kacamata boleh dibuka, takut nanti ngalangin. Jaketkan ke temannya. Ya, oke. Sekarang kita rasakan, kita praktekkan. Benar nggak sih kata Bunda Emi, cinta itu menyembuhkan diri dan orang lain?
gitu ya. Iya, berpasang-pasangan. Yuk, masing-masing. Mesti fokus sama apa yang dirasakan. Oke, yuk. Bismillah, kita minta sama Allah dulu. Kita doa dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3, baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah dengan sepenuh hati yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu masing-masing sekarang silakan tarik nafas, tarik nafas, tahan, hembuskan. Bagus, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tarik bagian dalam, hembuskan. Sekarang letakkan tangan kanan ibu di dada temannya, saling iya. Ya, dada kiri, tangan kanan di dada kiri, di jantung yuk, jantungnya cek. Nah gitu, iya betul. Ibu tangannya di dada temannya, dada kiri. Nah ya betul sih, bagus. Ya, Bu. Nah ya, yuk kita sekarang fokus. Bisa sudah ketemu dadanya. Iya. Dada kiri, tangan kanan di dada kiri, tangan kanan di dada kiri temennya, tangan kanan di dada kiri temennya. Lurus. Nah, jantung mana? Jantungnya temennya mana? Nah, di situ Bu, taruh situ tangannya, ya. Sudah dapat? Yuk, konsentrasi, tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bagus, tarik lagi dalam, hembuskan. Setiap tarikan nafas membuat ibu semakin nyaman, semakin rileks ya. Bagus, rileks lagi, lebih rileks lagi. Bagus. Sekarang dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga ibu hadirkan sebuah memori di dalam hidup ibu yang sangat membahagiakan. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga hadirkan memori itu, memori kebahagiaan yang sangat ibu senangi. 1, 2, 3. Hadirkan memori itu. Bisa dibayangkan? Bayangkan dan rasakan memori itu hadir saat ini. Bayangkan dan rasakan kebahagiaan itu nyata saat ini. Bagus. Hadirkan memorinya, lihat lagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hadirkan perasaan bahagia ibu. Bagus, boleh senyum-senyum. Bagus, hadirkan perasaan bahagia ibu. Kalau ada yang saking bahagia nangis boleh, nggak apa-apa. Hadirkan lagi perasaan bahagianya sekarang. Perasaan bahagia itu balut dengan rasa syukur. Karena apa? Karena bahagia ini datang dari Allah. Sekarang tambahkan rasa syukur di dada ibu. Bagus. Lebih syukur lagi ibu. Saya hitung ya, 5 ke 1. Setiap hitungan ibu semakin bersyukur. 5, semakin bersyukur. 4, tambah syukur lagi. 3, semakin bersyukur lagi. 2, 1. Bagus. Sekarang rasa syukur ibu alirkan ke tubuh teman yang di depan. Kirimkan rasa syukur itu ke teman yang di depan. Rasakan sekarang ibu merasakan dada ibu yang dipegang sama teman itu terasa hangat. Rasa syukur yang dikirimkan sahabat ibu itu mengalir lewat tangan. Bagus, mengalir ke seluruh tubuh ibu. Bagian-bagian tubuh yang saat ini terasa gak nyaman atau sakit terasa sangat nyaman. Bagus, tambahin lagi rasa syukurnya, bilang sama Allah, ya Allah terima kasih. Bayangkan memorinya, hadirkan rasanya, syukurin lagi kejadiannya. Bagus. Sekarang kirimkan ke teman yang di depan. Bagus.
Sekarang energi cinta itu, energi bahagia itu, energi syukur itu sedang mengalir ke tubuh teman ibu yang di depan. Ibu merasakan dadanya hangat, tubuhnya terasa enteng, nyaman sekali. Bahkan sakit-sakit yang ada di badannya pun hilang. Bagus. Hadirkan lagi rasa syukurnya. Terima kasih lagi sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang pelan-pelan buka matanya, lihat temannya. Ibu doakan yang di depan ibu. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Ya. Yang didoakan bilang makasih. Yang mendoakan, doakan Bu yang tulus. Ingat ya, ketika kita mendoakan saudara kita, maka doa yang sama untuk kita, kata malaikat. Dan kita didoakan malaikat. Doakan lagi gantian. Kalau sudah selesai doain temannya gantian. Yuk. Dari peluk ya. Iya. Doakan Ibu. Bisa jadi hari ini masalah kita selesai karena doa teman yang di depan kita. Yuk. Peluk Bu, bilang makasih. Jadi teman surgaku ya, ingat aku ya nanti. Ya. Ada yang ngerasain gak badannya lebih enak, yang tadi sakit? Apa Bun? Rasanya Bun? Kaki Bunda, ada yang itu tuh ngerasain? Kasih Bu mic-nya Bun. Yang mau testimoni, yang mau nyampein. Betapa dahsyatnya. Ini Bunda, depan Ibu. Ayo Ibu. Testimoni. Apa rasanya? Masya Allah. Alhamdulillah. Makin sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat-sehat ya. Masya Allah, Masya Allah. Sehat-sehat nih Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Ufi. Masya Allah. Kita doain Bu Ufi sehat selalu ya ibu-ibu. Dimudahkan rezekinya, bahagia hidupnya, anaknya soleh-soleha. Amin. Semakin sehat. Rajin datang kajian ya. Siapa lagi yang ngerasain fisiknya terasa enteng, sehat? Yang hatinya tenang, saya. Mbak Santi tuh Bun. Mbak Santi suruh testimoni tuh. Ayo Mbak. Alhamdulillah. Iya. Karena rasa sayang, rasa cinta itu datangnya dari Allah. Allah yang ilhamkan, Allah yang titipkan. Ya. Berlatih terus ya ibu-ibu semuanya. Ya. Kalau kita pengen disayang sama yang di langit, pengen dicinta sama yang di langit, maka cintai yang di bumi. Bahkan orang-orang yang mungkin hari ini menyakiti kita, yang mengambil hak-hak kita, yang menzolimi kita, doakan mereka. Karena bagi saya memaafkan itu bukan level tertinggi. Tapi ketika ibu bisa memaafkan dan mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti ibu, itulah level tertinggi ibu sebagai seorang hambanya Allah. Demi Allah, ketika ibu mampu mendoakan dia, Allah yang kasih hadiah.
Allah yang angkat derajat ibu, Allah yang akan muliakan ibu. Ya, maka dari itu yuk kita lepas semua sampah-sampah emosi kita. Marah itu tamu, kita yang tuan rumahnya, mengatur. Teman saya hari ini berlatih saya, mohon dimaafkan banyak kurangnya salah. Insya Allah mohon doanya ibu ayah Wiis dari insya Allah yang saya itu healing terapi itu sampai kalau di sini sekarang kelas ya bunda tahu sendiri di kelas batin itu semua nangis, semua orang teriak, semua istri semua orang melakukan bu di sini dan tadi ngomong sama healing saya yang Allah stop kiri, stop hanya mikirin bagaimana saya bahagia. Walaupun kita bukan mereka yang bisa nyenengin semua orang, ya bu, ini banyak salah teman-teman gitu ya. Saya berusaha untuk yuk kita masih lagi ya. Berarti ya, terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin, mohon doakan perjalanan saya lancar, bisa ketemu Allah dan Allah mau menolong saya. Jadi berkata itu bukan hanya sekedar bisa melaksanakan tausiah ibu, tapi bagaimana Allah mau menolong saya nanti di sana, diterima ibadahnya, dan saya doakan semuanya. Hari ini saya latih bukan cuma benar, siap. Saya tidak masalah lagi berat ujian yang lagi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.